Shalom saudara-saudara yang terkasih, saya Pendeta Yohana Ginting, saya adalah staf pembina mental Nasrani di Balai Rehabilitasi Tanah Merah. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan berbicara mengenai hidup bersyukur. Kita selalu diajarkan untuk mensyukuri apapun yang Tuhan berikan. Tapi ada yang merasa sulit untuk bersyukur. Kira-kira kenapa orang sulit untuk bersyukur? Ternyata kalau ditanya kepada setiap orang, ada 3 hal yang tidak ada yang menolaknya. Yang pertama adalah healthy, yaitu kesehatan. Yang kedua adalah wealthy, kecukupan. Dan yang ketiga, happy, kebahagiaan. Siapapun yang sudah punya kesehatan, kelimpahan atau kecukupan dan juga kesehatan pasti gampang sekali bersyukur. Tapi apakah kita hanya bisa mensyukuri kehidupan ini ketika kita mempunyai 3 hal itu? Tidakkah kita bisa bersyukur saat kita sakit? Tidakkah kita bisa bersyukur saat kita sedang sedih? Apakah itu menjadi satu tantangan yang begitu sulit? Firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara, mengucap syukur dalam segala hal adalah firman Tuhan. Kita tidak diminta bersyukur dalam saat-saat tertentu, tapi dalam segala hal. Bisakah kita melakukannya? Bisakah kita melakukannya bersyukur saat pandemi ini? Di saat kita setiap hari mungkin merasa kesehatan kita kurang baik, kita merasa perekonomian kita juga terganggu, apakah kita bisa bersyukur selama pandemi ini? Kita mau belajar ketika kita tidak berkelimpahan pun kita bersyukur. Kita belajar dari mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia memberi makan 5.000 orang. Mukjizat ini terjadi ketika banyak orang, 5.000 lebih, berkumpul pada saat itu. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan sebegitu banyak orang. Yang dilakukan Tuhan Yesus adalah mengambil 5 roti 2 ikan, mengangkatkannya ke atas dan mengucap syukur, kemudian membagi-bagikannya. Dan ternyata 5 roti 2 ikan cukup untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak kecil, dan masih bersisa 12 keranjang. Dari mukjizat ini kita bisa lihat kekuatan dari pengucapan syukur. Yang sedikit itu bisa menjadi cukup untuk orang banyak. Yang terbatas itu bisa menjadi berlimpah-limpah karena diawali dengan mengucap syukur. Maka kita belajar dari sini. Mengucap syukur itu memberikan mukjizat. Siapapun yang mau merasakan mukjizat dalam kehidupannya harus belajar untuk mengucap syukur. Apa yang menjadi alasan? Kita sering mencari, saya harus punya alasan untuk bersyukur. Saudaraku, ketika kita masih bisa memegang nadi kita, ada denyut di sana, masih ada nafas kehidupan, syukurilah itu. Ketika kita bangun pagi kita masih hidup, maka bersyukurlah. Ketika kita masih punya pekerjaan, walaupun sedang sangat bergumul dalam pekerjaan itu, syukurilah. Ketika kita masih punya sepiring nasi, sesederhana apapun lauknya, bersyukurlah. Kita masih punya sangat banyak hal, banyak alasan untuk bersyukur. Maka saat bangun pagi kita mensyukuri kehidupan yang masih Tuhan beri. Saat hendak tidur di malam hari, mari kita biasakan mensyukuri setidaknya 3 hal yang terjadi di hari itu. Syukuri 3 hal baru pergi tidur. Itu yang mau menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin tidak semua ekspektasi kita terjadi, tidak semua doa kita terjawab, tetapi apakah kita mau mengeluhkan yang belum terjawab atau mensyukuri pemberian Tuhan bahkan sebelum kita minta Tuhan sudah berikan. Kita mau mengeluh atau kita mau bersyukur, pilihan ada pada kita. Tetapi orang beriman, orang yang hidup benar pasti akan memilih untuk hidup bersyukur. Bersyukur itu kita lakukan dengan doa kita, melalui pujian kita, dan melalui persembahan-persembahan kita, terlebih-lebih melalui perbuatan kita.
Bagaimana kita bersyukur melalui perbuatan? Kita memperlihatkan perbuatan-perbuatan baik, lakukan kebaikan bagi orang sekitar kita, bukan untuk mengharapkan balasan kebaikan itu, tetapi kita berbuat baik sebagai ucapan syukur kita. Kita sudah lebih dahulu menerima kebaikan Tuhan, maka kita berbuat baik. Kita sudah lebih dahulu diberkati Tuhan, maka hidup kita pun harus menjadi berkat. Selamat hidup bersyukur, Tuhan memberkati. Shalom.